sudah siap. Sambil dimulai nih, boleh di-share ya linknya, undangannya, biar yang lainnya bisa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Oh, ngilang, Kang Iskandar. Ya, apa ya, sinyalnya agak putus-putus di sini. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja ya kajian fikih muamalah kita pada hari ini. Baik, kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita langsung dimulai. Pada saat Abu Hamzah saya persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadal yawm wa nazzala al-Qur'an lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan khairan
ni'am ahmaduhu wa syukuruhu ala kamali isani wa huwa dzul jalali wal ikram as'aluhu hidayah wal maghfirah ala dinihil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Gimana alhamdulillah kembali kita bisa melaksanakan aktivitas kita di hari Selasa ini dalam keadaan saum Ramadan. Alhamdulillah kita semua ada di bulan yang mulia ini. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk semakin memperbanyak amal tentu saja. Dan tentu salah satu amal yang insya Allah dicintai oleh Allah, yakni melaksanakan kewajiban, salah satunya dengan tolabul ilmi di kesempatan hari Selasa melalui Syariah Greenland Channel ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang sedang menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan berkirim suratul Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita dengan biasanya, dengan jerih payah yang sudah mereka keluarkan, kita bisa mendapati pemahaman berbagai hal terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah syariat Islam. Baik mereka yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala seraya membawa banyak sekali balasan pahala, ataupun mereka yang masih terus berkiprah bersama-sama dengan kita membina umat, menyampaikan risalah Islam. Dan tentu saja ini adalah hal yang layak untuk kita tiru tentu saja. Ala hadina wala malakin salatin fil barakah Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita coba share screen kaitan dengan ini dia, hukum transaksi menggunakan aplikasi fintech. Ini adalah perkara yang bisa dikategorikan perkara baru ya, fintech ini. Kenapa? Karena memang dunia terus berubah, harapannya sih berubah menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi di antara kemajuan tersebut tentu layak untuk kita pahami mana yang memang betul-betul baik, mana yang baik tapi isinya buruk dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam masalah inilah yang harus kita pahami bagaimana sebetulnya menggunakan aplikasi fintech dalam transaksi sehari-hari kita. Bahwa memang transaksi keuangan menggunakan fintech ini sudah merambah ke seluruh aspek bisnis dan seluruh aspek kehidupan kita. Bisa kita katakan masa depan bisnis dalam peradaban umat manusia mungkin akan terdisruption ke dalam transaksi yang menggunakan fintech ini. Ya, lambat tahun semuanya akan menggunakan fintech. Kalau dalam lagu, apa istilahnya, akan koplo pada akhirnya. Gitu. Kurang lebih begitu. Ini Kang Iskandar tahu ya, akan koplo pada akhirnya itu seperti apa. Akan fintech pada akhirnya. Kurang lebih begitu. Kalau dalam urusan transaksi. Kenapa? Karena faktanya kita akan semakin jarang menemukan transaksi menggunakan uang cash. Semua akan tergiring untuk menggunakan digital money atau electronic money. Ya, basicnya ya aplikasi fintech ini. Inilah kenyataan yang terjadi. Siapapun yang mencoba untuk bertahan menggunakan transaksi lama menggunakan uang cash
akan tergerus oleh zaman dengan sendirinya. Nggak bisa lagi ada pilihan kecuali ya sudah. Ya, paling paling simpel kalau mau naik tol nggak bisa kalau nggak pakai e-money. Kalau nggak pakai e-money ya nggak bisa lewat tol. Hanya mau nggak mau harus pakai e-money. Ya, sebelumnya sudah kita bahas ya hal-hal yang terkait dengan e-money ini. Ya. Tetapi ini lebih umum. Fintech ini seperti apa? Fintech ini adalah financial technology. Bisa diartikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan. Innovation in financial services. Varian dari fintech ini diantaranya startup pembayaran, peminjaman, lending, atau sering dikenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Ini basicnya dari aplikasi fintech. Perencanaan keuangan, personal finance, investasi, retail, pembiayaan, crowdfunding, remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Contoh yang apa ya bisa dibilang paling populer begitu di antara perusahaan yang menggunakan aplikasi fintech inilah GoPay, Oppo, Dana, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya pernah membahas kaitan dengan Pay Later. Ini Pay Later adalah salah satu produk dari persoalan yang sedang kita bahas, yakni persoalan aplikasi fintech ini, ya, menggunakan pembayaran Pay Later yang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, insya Allah ya. Nah, jadi ini yang kemudian akan coba bahas, ya, menggunakan aplikasi fintech. Apa yang akan kita bahas di sini kita coba batasi adalah pembahasannya pada hal yang berkait dengan penggunaan jasa startup pembayaran berbasis aplikasi fintech. Lebih spesifik lagi kita akan masuk pada pembahasan dari fakta transaksi startup pembayaran GoPay. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan membahas perkara-perkara yang lebih luas lagi terkait dengan fintech ini. Tapi sekali lagi dalam pembahasan kita di kesempatan hari Selasa tanggal 5 April 2022 ini adalah terkait dengan startup pembayaran GoPay. Mohon maaf bukan berarti ini saya di endorse sama siapa begitu, tidak ya. Tapi ini yang saya anggap mewakili sebuah aplikasi yang paling banyak bersentuhan dengan aktivitas kita, ya, kemana-mana ini. Ya. Buat belanja, buat bertransaksi ketika kita butuh kendaraan, ini yang saya rasa mewakili lah, ya, tidak bisa saya katakan ini paling populer, ini paling banyak dicari, tidak juga, tapi ini saya menganggap sebagai hal yang mewakili, ya, dari penggunaan aplikasi fintech. Ya, jadi kita batasi pembahasannya pada transaksi startup pembayaran GoPay. Seperti apa fakta dari transaksi GoPay ini? Ya, kita akan coba uraikan barangkali ini seperti yang pernah saya dapatkan. Ya. Pertama, buat transaksi dilakukan antara pihak pengguna dengan pihak Gojek dengan menggunakan aplikasi pembayaran GoPay. Gojek dan GoPay ini satu grup perusahaan. Artinya memang hanya ya apa ya pintar-pintarnya perusahaan startup ini ya begini nih, ya nggak akan lari-lari kemana-mana, semuanya akan berputar-putar kembali lagi ke dia lagi atau bahasanya apa ya, lu lagi begitu, kurang lebih begitu. Kemudian ketiga, pihak pengguna memiliki semacam rekening dalam aplikasi GoPay yang mirip dengan deposit pada e-money. Ya, hanya bentuknya kalau e-money ya kartu, mirip kartu ATM begitu. Ya. Tapi kalau di dalam sistem GoPay, rekening yang kita miliki ini ya tersimpan di data mereka, kita hanya punya password dan kemudian bisa bertransaksi dengan password tersebut. Kita punya akun dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, cara pembayaran menggunakan aplikasi GoPay inilah pihak pengguna memerintahkan memindahkan sejumlah dana tertentu dari rekening miliknya yang ada di GoPay untuk membayar jasa Gojek. Ini salah satu saja ya, GoPay, Gojek.
Dan kemudian yang kelima, Gojek memberikan diskon tertentu kepada pengguna karena telah menggunakan aplikasi GoPay. Antar ke pasar, titik-titik datang atau Bu, dengan ibu ini ya, dengan bapak anu ya, ayo Bu naik. Nah, gitu. Nah, kemudian yang keenam, ini yang barangkali menjadi salah satu sub persoalan yang akan kita bahas, pihak Gojek tidak memberi diskon jika pembayaran dilakukan secara tunai. Tapi kalau menggunakan GoPay, ya ini ada peluang untuk bisa mendapatkan diskon. Nah, ini persoalannya di sini. Salah satu persoalannya. Ya, mudah-mudahan ini sekali lagi mewakili persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Nah, transaksi pembayaran jasa Gojek yang menggunakan aplikasi pembayaran GoPay di saat mendapatkan diskon tertentu dari Gojek. Dari persoalan inilah ada dua pendapat dari kalangan ulama kontemporer, yakni pendapat yang menghalalkan dan pendapat yang mengharamkan atas diskon pada saat pengguna jasa Gojek membayar jasa tersebut dengan menggunakan GoPay. Nah, ini diskonnya ini ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya. Bagi siapapun yang barangkali menjadi pengguna pertama, dulu tahun berapa begitu waktu awal-awal, sempat juga saya ceritakan dalam kesempatan ini, yang ada produk fintech yang saya ketika itu belum tahu fakta hukumnya, tapi demikian gencar iklannya. Kemudian kita mendaftar dan dilalah betul-betul mendapatkan fasilitas ya semacam diskon. Naik Gojek, ya kemudian bayar pakai aplikasi itu cukup membayar Rp1 ya, dari Truk Jambe ke Kelari. Coba bayangkan, uang Rp1 saja pecahannya kita nggak pernah lihat begitu. Ya. Padahal saya hanya nyimpan deposit berapa ketika itu, 10.000 atau berapa. Untuk pengguna pertama dapat fasilitas tadi Rp1. Nah, terlepas dari itu fakta kejadian saya di masa lalu, hari ini kita mendapati kenyataan ada penghalalan ataupun pengharaman atas aplikasi penggunaan GoPay sebagai sarana pembayaran atas jasa Gojek begitu, atas jasa ojek online. Tentu kita layak bertanya di saat ada halal, ada haram, sikap kita seperti apa? Nah, inilah persoalan yang kita coba ketengahkan sebagai bahan renungan atas diri kita di saat ada fasilitas yang demikian mudah, murah begitu, tetapi di saat yang bersamaan kita dihadapkan pada situasi dan kondisi apakah halal atau haram dan lain sebagainya. Mari kita coba uraikan persoalan tersebut. Adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama kontemporer, karena kejadian juga kejadian kontemporer. Tentu kita nggak akan pernah bisa mendapatkan secara langsung dari kitab-kitab ulama lama, kitab kuning begitu, karena di dalam kitab kuning belum ada Gojek begitu. Maka ya rujukan pendapatnya dari para ulama kontemporer tersebut. Ya. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan dalam melihat fakta dari deposit pengguna dalam aplikasi GoPay. Ini yang menjadi penyebab perbedaan, yang kesalahan melihat. Ya. Kalau dalam dunia teknik ya dulu sempat saya mengenyam kuliah di salah satu universitas ternama begitu. Nah, ketika membuat semacam penelitian itu ada kesalahan paralaks gitu. Kesalahan paralaks itu kesalahan sudut pandang, melihat lurus di hadapan kita, tegak lurus dengan melihat kita agak berdiri atau kita agak di bawah, maka itu akan ada sedikit gap perbedaan beberapa mili kalau kita mengukur tinggi satu benda misalnya gitu. Terlihat akan berbeda dari sudut pandang yang berbeda tinggi benda tersebut, sekalipun ya tidak terlalu signifikan. Tapi untuk ukuran teknik itu sangat signifikan. 1 mili saja itu bisa menyebabkan sebuah kinerja mesin akan terganggu.
Makanya dihindari kesalahan paralak itu kalau bisa. Ya. Nah, terkait dengan persoalan tersebut, ada 3 pendapat yang berkaitan dengan fakta deposit dalam aplikasi GoPay. Ya. Satu, deposit ini dianggap sebagai transaksi titipan ataupun wadiah. Yang kedua, deposit dianggap sebagai ujroh atau upah yang dibayarkan di muka atau upah yang dibayarkan disegerakan. Ya. Jasanya belum kita terima, tapi upahnya sudah dibayar lebih dahulu. Ya, kita nyuruh seorang A, antarkan barang ini, kapan? Nanti hari Jumat. Nih, saya ongkosnya bayar sekarang. Nah, gitu. Ya. Itu upah yang disegerakan atau upah dibayar di muka. Jasanya belakangan. Boleh, boleh. Ya. Nanti kita gerak. Ya, ini pandangan-pandangan yang menjadikan munculnya istilah halal dan haram dalam penggunaan diskon di pembayaran GoPay pada saat menggunakan Gojek. Yang ketiga, deposit ini dianggap sebagai transaksi utang piutang atau qard. Nah, jadi tiga pandangan mengenai pemahaman para ulama kontemporer terkait dengan deskripsi dari deposit pada sistem aplikasi GoPay sebagai bagian dari aplikasi fintech gitu, atau financial technology. Ya. Kita coba lihat pendapat dari ulama kontemporer yang membolehkan deposit tersebut. Ya, menurut mereka, transaksi dibolehkan karena deposit dalam aplikasi GoPay tersebut dianggap sebagai transaksi titipan ataupun wadiah dalam pandangan orang yang membolehkan. Ya. Nah, berikutnya, transaksi tersebut dibolehkan karena deposit tersebut dianggap sebagai ujroh yang dibayarkan di depan. Oleh karenanya, adanya diskon tidak dianggap sebagai riba. Ini pendapat yang membolehkan deposit tersebut. Ya. Kemudian pendapat ulama kontemporer yang mengharamkan deposit ini adalah transaksi tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai transaksi utang piutang ataupun qard. Namun, jika dalam transaksi tersebut memunculkan manfaat, yaitu adanya diskon, maka diskon tersebut masuk kategori riba, sehingga dihukumi haram. Tetapi jika tidak ada diskon, maka transaksi tersebut tetap dihalalkan atau dibolehkan. Jadi karena adanya qard, dan pada saat qard apapun manfaatnya, itu akan menjadi manfaat yang dihukumi sebagai haram, tentu saja. Nah, mana yang harus kita ambil ya terkait dengan dua pendapat, ya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya terserah saya lah. Pokoknya saya senangnya sama ulama yang ini, maka apapun pendapat dia kita akan ambil. Nah, tidak begitu tentu saja. Ya. Kita sebagai seorang muslim di antara dua unsur pendapat yang ada, halal dan haram, ya tentunya harus kita ambil ini adalah yang membuat kita nyaman melakukan itu. Ya. Dan harus ada satu yang kita pilih. Tetapi landasannya terkait dengan satu pendapat dari dua pendapat tersebut, mana yang akan kita pilih, ini harus kita kaji terlebih dahulu. Ya. Dari tiga pendapat yang berkaitan dengan pemahaman terhadap fakta deposit pembayaran yang berbeda-beda antara ulama kontemporer tersebut, satu saja harus kita tetapkan. Ya. Makanya yang akan kita kaji dari pembahasan tiga pendapat tentang fakta deposit pembayaran tersebut melalui pengkajian sebagai berikut. Di saat yang pertama, ketika deposit dianggap titipan atau wadiah. Ya. Kembali, yang dimaksud dengan wadiah itu apa? Jadi ketika siapapun boleh berargumen, tentu saja ya. Tetapi persoalan argumennya itu harus dikembalikan kepada definisi syariat atau dikembalikan kepada argumentasi syariat. Ya, argumentasi syariat terkait dengan apapun saja. Ketika misalnya kita mendapati sebuah benda, misalnya ini apa ya, binatang apa ya, boleh nggak kita makan? Binatang apa dulu begitu? Kalau binatang harus disembelih, ya ada aturannya. Kalau binatang yang nggak perlu disembelih, ya
tafadhol langsung dikonsumsi sekalipun dalam keadaan sudah menjadi bangkai ikan, misalnya jenis ikan ikanan. Nah, kembali kepada persoalan wadiah. Secara syar'i, definisi dari wadiah adalah ini. Al-wadi'atu istilahan al-malu madfu'un ila mayyahfaduhu bila ibadin. Wadiah menurut istilah syara adalah harta yang diserahkan kepada seseorang yang akan menjaganya tanpa imbalan. Ini harta titipan. Nah, Iskandar, saya nitip ya. Nitip apa nih? Nitip motor. Mau kemana? Ya, mau jalan ke depan. Karena Kang Iskandar bukan tukang parkir, saya nggak akan menyerahkan uang untuk menaruh, untuk menyimpan atau meminta menjaga motor saya. Ya, jadi kalau Kang Iskandar ini seorang tukang parkir motor, ya boleh saja ini tarifnya bos, begitu kan? Ya sekalipun kadang-kadang tukang parkir sekarang kan ajaib begitu ya. Pada saat kita parkir nggak ada orang, begitu kita mau keluar, plit 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 ya keluar. Biasanya begitu. Artinya mereka minta jasa karena Anda sudah menaruh motor di sini, mana bayarannya. Begitu ya. Pada waktu masuk nggak ada orang. Ajaib bisa ngilang. Baik. Nah, ini definisi yang pertama atau definisi yang harus kita jadikan landasan dalam penetapan amal kita secara syar'i. Yang namanya wadiah ini tidak ada imbalan ketika kita menitipkan harta kita. Apa itu harta kita? Ya uang, ya kendaraan, apa saja. Penjelasan terkait dengan masalah wadiah di atas adalah bahwa harta yang dititipkan ini harta yang sama dengan harta yang nanti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Motor merek ini tahun sekian, ya, setelah disimpan ya, semalam besok diambil, ya masih motor yang itu, ya tahunnya itu nggak berubah menjadi tahun lama, apalagi berubah menjadi tahun baru, tidak, ya, tetap yang, ya. Artinya tidak ada pemilihan kepemilikan sama sekali dalam transaksi wadiah tersebut. Jika harta yang dititipkan saat dikembalikan menjadi bentuk harta lain yang semisal atau senilai, maka transaksi tersebut bukan lagi menjadi bagian transaksi wadiah. Ini penjelasan terkait dengan deskripsi dari transaksi wadiah. Nah, padahal secara faktual, harta yang telah didepositkan ke GoPay tidak hanya untuk dijaga oleh pihak GoPay, namun juga akan dimanfaatkan oleh pihak GoPay. Makanya, jika harta itu akan dikembalikan atau dimanfaatkan kembali oleh pihak atau pemilik yang mendepositkan harta tersebut, maka harta itulah harta yang lain yang semisal atau yang senilai, bukanlah di harta semula yang didepositkan. Maka dari penjelasan ini, deposit pada GoPay bukan titipan ataupun wadiah. Ya. Selain itu, jika deposit pada GoPay ini masuk dalam kategori wadiah, maka pihak GoPay harus menyediakan kotak penyimpanan atau deposit box atau safe deposit box, ya, di tempat nyimpan uang. Ke situ. Nah, tidak hanya harus menyiapkan safe deposit box ya, atau kotak aman penyimpanan uang. Ya. Jika deposit ini dianggap sebagai wadiah, maka pihak GoPay juga tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut. Ya. Ini yang harus difahami dari penjelasan kalau deposit ini dianggap sebagai wadiah. Ya. Jadi tidak boleh memanfaatkan harta titipan. Ya. Nah, yang kedua, deposit dianggap sebagai ujroh di muka, ya, atau pembayaran yang disegerakan atau ujroh yang disegerakan. Ya. Kita akan lihat, akad ijaroh dikenal dengan istilah akad ijaroh kalau menggunakan sistem ujroh di muka atau ujroh yang disegerakan. Di dalam Islam dikenal dengan istilah mausufah fi dhimmah, yaitu suatu akad ijaroh atau jasa di mana pengguna membayar terlebih dahulu terhadap jasa yang telah terdeskripsikan. Jasanya harus spesifik, ya. Sedangkan manfaat ataupun jasa yang akan diberikan oleh orang yang dibayar tersebut, dibayar di muka tersebut, akan diberikan jasanya belakangan. Nah, tadi itu misalnya ya, nanti kita akan lihat deskripsinya seperti apa.
Dan untuk dapat menilai pendapat ini, kita awali terlebih dahulu pembahasannya dengan melihat kembali dari apa itu yang dimaksud dengan ijaroh. Ya, ijaroh ini adalah dalam ketentuan hukum syara, ya, ia akdun alal manfaah bi'iwadin. Ijaroh secara istilah syara adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi ataupun adanya iwad. Ya. Tolong dong anterin saya ke sana, boleh, ongkosnya 10.000. Itu yang akan dijaroh. Tolong dong saya dibuatkan rumah vintage. Nah, ini kerjanya kan Iskandar. Ya, ya boleh. Nah, ini harganya. Ah, begitu. Ya. Ini kompensasi. Ya. Atau istilahnya apa tuh? No freelance gitu. Tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Artinya memang harus ada kompensasi begitu. Ya, kalau nyuruh orang, ya, agar orang ini mengerjakan apa yang kita minta. Ya, kalau bukan konteksnya ijaroh, ta'awun nantinya. Ayo bapak-bapak kita gotong royong bersihkan selokan. Nah, itu. Ya. Apa RT saya minta bayaran? Oh, nggak ada, ini kerja bakti kok. Gitu. Ya. Tapi kalau yang memang tadi masuk dalam kategori ijaroh, bukan kerja bakti, bukan ta'awun, ya harus ada kompensasi. Kompensasinya harus disampaikan, bukan nanti deh kita bayar berapa, ya nanti saja, nggak bisa, harus dijelaskan. Turunannya lebih jelas lagi nanti, ya, bahwa yang namanya ujur itu harus ditetapkan di awal, ya, termasuk deskripsi pekerjaan juga harus dijelaskan di awal sehingga tidak ngaco, tidak ngarang, tidak ngasal gitu dalam membuat aturan dalam persoalan ijarah. Pokoknya kamu kerja di rumah ini, kerja apa? Kerja apa saja. Oh, ini nggak jelas. Ya. Bukan kerja, itu dikerjain jadinya. Ini untuk memahami pendapat yang pertama, kembalikan deskripsi ijaroh ini adalah seperti ini. Jadi asa apa adanya akad atas manfaat dengan adanya iwad ataupun kompensasi. Nah, penjelasan terkait dengan itu, nah ini yang saya tadi ingin sampaikan. Ambil contoh sederhana akad ijaroh mausufah fi dhimmah. Misalnya ijaroh untuk mengantar pengguna siapapun ya, dari Terminal Manggarai ke Universitas Syahid Tebet pada hari Ahad. Misalnya hari ini nih kita ngomong ke ojol begitu. Ya. Sedangkan akan tersebut dilakukan beberapa hari sebelumnya, misalnya hari Jumat. Ya. Besarnya ujroh atau upah untuk mengantarkan adalah Rp50.000 dan sudah dibayarkan di muka. Nah ini akad ijaroh mausufah fi dhimmah. Ya. Ini ijaroh betul, ya, dibayarkan di muka, iya terjadi dan dibolehkan oleh syariat, ya, di mana jasanya akan diberikan di beberapa hari kemudian, tetapi upahnya sudah diberi ya, di hari misalnya, ya. Ini deskripsi sederhana dari ijaroh mausufah fi dhimmah. Ya, kita tidak hanya sekedar berargumentasi sekali lagi, tapi kita memiliki guidance dalam penjelasan syariat. Ya, bukan masalah adanya fintech di masa lalu, ojol di masa lalu, tidak. Jasa ijaroh itu dari zaman dahulu sudah ada, termasuk di zaman Nabi pun sudah ada dan bahkan diatur. Boleh menggunakan fasilitas ijaroh mausufah fi dhimmah, ya, ongkosnya didulukan, jasanya dibelakangkan, boleh. Ya, sebaliknya juga boleh begitu, ya kan? Jasanya di dulu, dimanfaatkan dulu, bayarannya belakangan. Apa tuh salah satunya? Karyawan di perusahaan kerja dulu 1 bulan baru dibayar, kan begitu. Ini akan dijaroh juga sama. Jadi kerjanya didahulukan, bayarannya dibelakangkan, bayarannya didahulukan, kerjanya dibelakangkan, itu dua-duanya dalam konteks yang dibolehkan. Dan dasarnya seperti demikian. Sementara yang terjadi dalam transaksi GoPay kurang lebihnya begini. Akad untuk membayar sejumlah uang di GoPay sebagai deposit. Sedangkan akad ijaroh yang spesifik itu belum ada. Jadi belum kita berbuat apapun, belum kita minta apapun, belum kita nyuruh apapun, kita harus sudah menyimpan uang dalam bentuk deposit di GoPay. Nah, hanya karena akad ijaroh yang spesifik belum terjadi, maka tentu ujrohnya juga belum ada secara hukum, secara de jure. Ya.
Berapa ongkosnya? Ongkos apa? Jasa yang spesifik saja belum disampaikan. Saya kan biasa naik ojek. Iya betul naik ojek, cuman kemana, dari mana kemana, berapa kilometer, tentu nggak akan sama setiap perjalanan itu. Ya. Dan jasa untuk mengantar itu antara jarak 10 kilo, jarak 20 kilo, jarak berapa kilo, tentu ada perbedaan upah. Kan begitu. Masa iya? Ya pokoknya kan naik ojek, nggak begitu. Maka jika akad yang pokok, yaitu akad ijaroh belum ada, maka akad ujroh yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari akad ijaroh juga belum ada. Konsekuensinya begitu. Jadi nggak bisa, ya sudah bayar aja dulu ijarohnya ya. Akadnya belum ada, maka masa iya bayarannya sudah harus dibayarkan sekarang? Kan enggak. Ya tetap aja uang itu menjadi deposit kita, nggak akan pernah dipakai oleh siapapun karena kita belum menggunakan jasa apapun. Itu yang kemudian terjadi di dalam transaksi GoPay. Nah, maka untuk memahami tadi yang kaitan dengan yang terakhir ini, ya, jika akad yang pokok yaitu ijarohnya belum ada, maka ujroh yang harus dibayarkan pun juga belum ada. Ya, logika sederhana. Tetapi dalam kaitan ini ada ketentuan kaidah fikihnya. Ya, ida saqatal aslu saqatal far. Jika gugur persoalan pokok, gugur pula persoalan cabangnya. Jika tidak ada akad ijarohnya, ya maka tidak ada ujroh. Begitu. Ya, Kang Iskandar tetap misalnya kerja di satu perusahaan, tapi sudah tidak lagi tercatat sebagai karyawan di perusahaan itu. Ya, kira-kira waktu gajian, orang lain gajian, Kang Iskandar dapat gaji apa enggak? Kata perusahaan. Iya dulu tercatat di sini, tapi kan tanggal sekian sudah resign. Nah, misalnya begitu. Kok sekarang minta gaji gimana ceritanya? Gitu lah. Lah kemarin-kemarin saya kerja kenapa dibiarin lah orang kerja masa saya larang begitu kan? Ya alhamdulillah saja. Mungkin lagi melaksanakan apa sih namanya loyalitas atau pengabdian ya. Macam sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa ya kemudian setelah selesai studinya dia harus melakukan pengabdian. Ya, nah itu nggak bisa dituntut pembayaran karena itu sudah masuk dalam bagian dari konsekuensi ketika kita mendapatkan beasiswa begitu ada kontrak untuk mengabdi dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan ijaroh ini nggak akan muncul ujroh kalau ijarohnya tidak terjadi, ya, atau gugur. Ya. Persoalan pokoknya apa? Persoalan pokoknya ijaroh. Maka kaitan dengan perkara ijaroh diantaranya adalah ujroh akan gugur pula. Begitu. Jadi nggak mungkin ada ujroh kalau nggak ada ijaroh. Gitu. Kalau mau ngasih, ya ngasih saja, bukan dalam kaitan dengan ijaroh. Lah kalau ngasih, nggak ada tarifnya, bos. Kalau ngasih, ya namanya juga ngasih. Tapi kalau ujroh itu ada ketentuannya. S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tarif ngantar 10 kilo, 20 kilo, dan lain sebagainya pasti beda. Pakai motor, pakai mobil juga beda. Begitu. Tapi karena memang tidak ada ijarohnya, maka ujrohnya juga menjadi tidak ada. Ini yang tepat dalam penggunaan definisi ataupun argumentasi pada saat sebagian dari ulama kontemporer tadi menyatakan halal ataupun haram dari satu fakta ataupun peristiwa ataupun kejadian. Kemudian argumen yang ketiga, deposit dianggap sebagai utang piutang. Ya. Untuk pendapat yang ketiga ini, deposit yang telah dibayarkan ke GoPay dianggap sebagai utang piutang ataupun qard. Ya. Dengan kata lain, deposit tersebut dianggap sebagai uang atau dana yang diutangkan atau dipinjamkan oleh kita kepada perusahaan GoPay. Nih, lu butuh uang kan, buat kasih, ya, kurang lebihnya begitu. Ya hanya dikasih nama deposit. Padahal mereka perusahaan yang sedang nyari pinjaman. Keren ya kita ya. Kita yang ngasih
pinjaman ke mereka, begitu. Nah, ini dunia sudah terbalik, perusahaan besar nyari-nyari pinjaman ke rakyat, begitu. Ini yang pendapat yang ketiga ketika deposit dianggap sebagai utang piutang. Nah, apakah definisi ini seperti ini? Ya, deposit sebagai utang piutang. Nah, kita akan lihat. Ya. Apa itu koron ataupun pinjaman? Ya, dari beberapa tadi uraian ya kembali bahwa persoalannya kita kembalikan kepada deskripsi syariah terkait dengan berbagai pandangan tersebut. Kalau yang terakhir ini terkait dengan pinjaman ataupun koron, bagaimana status hukum syariat terkait dengan koron ini? Nah, al-qardu ma tu'dihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Pinjaman ataupun qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat atau harta yang semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Profesor Rawas Haji. Ya. Ini definisi qard, pinjam meminjam. Ya. Yang diberikan harta semisal, dikembalikan harga yang semisal yang akan datang. Begitu. Ya. Ini qard. Ya. Sementara makna mislihat dalam pandangan ulama ya, disebutkan al-misliyatu fil istilahi kullu ma yujadu lahu mislu fil aswaki bila tafawutin ya'tadu bihi bihaitsu la yakhtalifu bisababihi tsaman. Mislihat menurut istilah adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasaran tanpa ada perbedaan yang signifikan. Dalam arti perbedaan yang ada itu tidak mengakibatkan perbedaan harga. Ya, harta yang semisal. Ya, deskripsi dari harta yang semisal. Apa tuh contohnya? Misalnya, gampangan sederhananya misalnya nih, saya minjem emas ke seseorang, ya, untuk modal. Saya minjemnya emas dalam bentuk gelang seberat 20 gram, emasnya 24 karat. Ya. Emas 20 gram dalam bentuk gelang dengan model ada hiasannya dan macam-macam di tahun 2022. Di saat dikembalikan tahun 2024. Ya. Pada saat mengembalikan, saya tidak minta jatah tambah waktu ya, jadi 3 periode. Nggak begitu ya. Ini jadi ingat ke sana nantinya. Jangan ya. Bayar begitu. Acara bayarnya ya saya akan datang ke toko emas, mencari emas 10 gram, 20 gram, sorry. Ya, untuk kemudian ya cuman modelnya kalau dulu ada model motif bunga, sekarang enggak model motif bunga, tetapi tetap emasnya adalah 20 gram dengan karat 24 karat atau emas 99%. Katakanlah begitu. Ya, maka perbedaan yang ada itu tidak signifikan. Yang penting masih gelang, apalagi gelangnya menjadi gelang kontemporer, ya, gelang kekinian, ya bukan lagi gelang jadul. Nah, dan tidak ada perbedaan, tetap 20 gram, tetap 24 karat. Nah, ini yang dimaksud dengan harta misliyah atau apa yang tadi disebut dengan makna misliyah ini. Ya. Nah, kita lanjut ya terkait dengan deposit dianggap sebagai qardin. Maka inti dari definisi qard di atas bahwa qard adalah harta yang telah diberikan oleh peminjam kepada pihak yang dipinjami. Maka dari itu, harta yang telah dipinjamkan tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh peminjam. Selanjutnya, harta yang dikembalikan bukanlah harta yang semula, namun harta yang semisal atau harta yang sepadan atau senilai. Gitu. Ya. Emas yang lama ya sudah hilang, dijual, dan mungkin sudah dilebur karena biasanya ini yang paling paham ibu-ibu ya. Modelnya sudah jadul, ganti model baru, model lama sudah nggak ada Bu misalnya. Ini model terbaru. Beratnya sama, karatnya sama. Ya. Ini harta yang semisal atau senilai. Ini untuk kasus qard. Ya. Dengan demikian, fakta yang paling tepat dari deposit yang telah dibayarkan pihak pengguna kepada GoPay adalah akad qard. Oleh karenanya, qard yang ada di GoPay tersebut secara
Tetapi dengan catatan, model begini ini masuknya kepada akad hawalah. Nah, apa pula ini hawalah? Nah, panjang ininya ya, dari mulai memahami deposit sebagai utang piutang, ya, qard itu seperti apa, harta misliah seperti apa. Nah, sekarang kita masuk kepada akad hawalah, ya. Ketika itu dianggap sebagai deposit, itu dianggap sebagai utang atau qard, ya. Maka dengan akad hawalah itu boleh dilakukan. Nah, sekarang kita lihat, ya, akad hawalah ini apa? Nah, al hawalatu hiya tahwilu man alaihil haq man yutalibuhu bil haq ala akharin lahu indahu haq. Hawalah adalah pemindahan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban menunaikan hak dari orang yang menuntut hak kepadanya kepada orang lain yang berkewajiban menunaikan hak kepada orang yang pertama tadi. Ini ada di kitab Saksi Islamnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, ini barangkali lebih simpelnya begini. Ini hawalah. Ya, pihak GoPay menerima deposit dari Pak Joko. Nah, ini Joko yang menggunakan GoPay ini, ya, sebesar Rp100.000. Ya. Maka deposit ini dianggap sebagai utang GoPay terhadap Pak Joko. Selanjutnya, suatu ketika Pak Joko menggunakan layanan yang ada di fasilitas GoPay, yakni menggunakan layanan Gojek untuk mengantarnya ke satu tempat. Biaya yang diterapkan untuk jasa pengantaran atas aktivitas Pak Joko ini adalah Rp50.000 dan belum dibayar secara tunai. Nah, selanjutnya, karena Pak Joko memiliki piutang kepada Gojek, maka Pak Joko punya kuasa untuk memerintahkan kepada si Gojek agar mengalihkan piutangnya hawalah yang ada di GoPay untuk dibayarkan kepada Gojek. Begitu. Ya. Jadi sekalipun hanya punya deposit 100.000, ini bisa nyuruh-nyuruh perusahaan besar ini. Hebat ini. Ya, kelihatannya hebat. Ya, GoPay, bayarin nih, begitu. Ya, saya kan punya uang di situ, bayarin no, sono. Nah, begitu. Ya, kurang lebih begitu. Ini hawalah. Deskripsi dari hawalah. Ini nggak harus kepada perusahaan, misalnya Kang Iskandar punya piutang ke saya 100.000 misalnya. Artinya saya punya kewajiban bayar 100.000 ke Kang 10.000. Ini bayarin yang dibayarin nih orang ini nih yang pakai kopiah putih ini, misalnya begitu. Siap bos, nah saya akan bayar 20.000 gitu kan langsung. Kurang lebih begitu, itu hawalah. Dan itu dibolehkan oleh syariat. Jadi deskripsi hawalah ini dalam penjelasan ini. Nah, namun apakah semua transaksi yang sedang kita diskusikan itu adalah seperti deskripsi demikian? Kita akan lihat. Ya. Ini, ya. Jika deposit itu dianggap qard, maka manfaat apa saja yang muncul dari qard, baik itu uang, barang, jasa, atau apapun manfaat itu bisa masuk dalam kategori riba. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, ada dalil-dalil yang mengharamkan manfaat yang muncul dari qard. Dan manfaat apapun ini dianggap sebagai riba. Ini untuk menutup penjelasan terkait dengan deposit masuk dalam kategori riba. Nah, dalil-dalil ini diantaranya adalah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullu qardin jara manfa'a fahuwa riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat dia adalah riba. Ya. Ya, diskon ya apa ya dan lain sebagainya atau fasilitas atau pernah juga saya sampaikan kaitan dengan riba itu ngeri banget begitu riba begitu ya kita berteduh di orang yang kita pinjami itu sama juga dan lain sebagainya begitu ya apalagi kita memberikan sesuatu begitu ya, sesuatu ini manfaat ya dalam pembahasan segenggam makanan ternak saja itu masuk ke dalam riba. Apa itu? Pur misalnya.
atau apa begitu, umpan makanan untuk ternak, umpan makanan ikan untuk mancing misalnya. Nanti saya lebihin segini nih, ini umpan top nih, ikan apa saja dapat nih, ikan piranha aja kena nih pakai ini misalnya begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini manfaat. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, ya, dalil berikutnya adalah arrojulu minna yukridu akhahul mal fayuhdilahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu ala dabah fala dari saling memberi pada saat kita melakukan aktivitas pinjam meminjam. Seorang laki-laki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerima hadiah itu, kecuali perkara tersebut saling bonceng, saling memberi hadiah, itu sudah menjadi kebiasaan bagi dua belah pihak yang melaksanakan aktivitas pinjam meminjam. Ya, harus lihat Ibnu Majah. Nah, inilah landasan aktivitas ketika kita bertransaksi qard, ya, meminjamkan harta kepada saudaranya. Kalau di antara kita sudah terbiasa saling memberi hadiah, maka pada saat ada muamalah qard di antara kita, maka saling memberi hadiah itu tidak terhalangi. Nah, itu yang kemudian dibolehkan. Tetapi saling memberi hadiahnya atau memberikan hadiahnya itu terjadi karena kita diberikan pinjaman, nah ini berarti itu masuk ke dalam hadiah atau menaikkan di atas kendaraannya, perintah Rasul jangan menerima. Ya, karena pinjam meminjam yang mendapatkan fasilitas manfaat sekecil apapun, hadiahkah, naik kendaraannya kah, dibonceng dan lain sebagainya, perintahnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini jangan diterima. Catatannya kecuali hal itu sudah terjadi sebelumnya atau bahkan menjadi kebiasaan sebelumnya. Nah, kesimpulan. Ya, oleh karena itu, setiap ada diskon karena pengguna memakai aplikasi pembayaran yang menggunakan GoPay, ini bisa dianggap sebagai riba yang haram hukumnya. Demikian barangkali Kang Iskandar, ya, kaitan dengan penjelasan fintech, ya, wabil khusus mengerucut kepada persoalan penggunaan salah satu bagian dari aktivitas fintech, yakni menggunakan aplikasi GoPay dalam pembayaran jasa Gojek atau ojol begitu. Sekali lagi, penggunaan istilah dan lain sebagainya di kesempatan ini bukan dalam rangka yang lain, tapi lebih untuk mempertegas dikarenakan sudah menjadi hal yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat. Ya, Gojek lain, padahal ojek pangkalan begitu yang nggak ada aplikasinya begitu. Padahal juga bukan Gojek, faktanya misalnya apa tuh pesaing Gojek ini Uber atau apalagi InDrive atau apa macam-macam sekarang, misalnya begitu ya. Tetapi ya itu sudah umum gitu, ya. Sama seperti halnya ketika kita mengenalkan atau menyebutkan satu jenis minuman kemasan dengan satu merek tertentu begitu. Mang beli aqua gitu, aqua nu asli, aqua mana? Nah, gitu. Akhirnya jadi ada aqua asli, ada aqua palsu. Ya, padahal yang dimaksud aqua di sini adalah air minum dalam kemasan. Gitu. Saking gimmicknya orang nggak lagi menyebut air minum dalam kemasan gitu, kepanjangan. Aqua. Nah, udah. Gitu. Itu barangkali ya. Kang Iskandar, mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi diskusi kita pada kesempatan berikutnya. Saya serahkan kembali kepada Kang Iskandar. Tafadhol Kang Iskandar. Sudah dijelaskan. Subhanallah ya teman-teman, ini
sangat gamblang sekali ya faktanya. Di awal kita jelaskan tentang fakta. Ya, kita juga tidak terjebak dengan berbagai istilah-istilah yang mungkin bagi kita nggak begitu familiar ya. Tapi ini sudah merambah ya di masyarakat dan sudah biasa ya masyarakat sekarang itu dengan aplikasi seperti ini. Dengan alasan ya pelayanannya lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Sehingga orang ya pilih untuk yang simpel-simpel daripada harus bawa misalnya recehan gitu ya. Kebanyakan ya. Tadi juga dijelaskan tentang semacam didudukan ya, faktanya ini masuk ke apa nih, ke pembahasan syariah ya dalam muamalah. Oh, ternyata masuknya adalah ke core, berarti konsekuensinya ke itu ya. Baik teman-teman, dipersilahkan bagi yang mau bertanya ya. Baik, pertanyaan bisa melalui chat ya, atau bisa langsung disampaikan tapi raise hand dulu ya, biar nanti dikasih kesempatan untuk. Baik, saat ini sudah masuk ya pertanyaan. Sudah ada pertanyaan. Saya bacakan dulu, Seth. Yap. Ini pertanyaan datang dari ya, Sel. Hanya buka ini dari pulsa ya. Baik, dari pertanyaan Arroya Sel. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Tovan. Oh, namanya Tovan ya. Saya Tovan dari Tanjung Pura. Tanjung Pura di mana, Ustaz? Karawang. Karawang. Saya orang Karawang tahu. Jadi bertanya, saya mau buka jasa transfer uang pakai akun Dana setiap bulan, pakai akun ya. Nah, setiap bulan dari pihak Dana dapat 10 kali transfer. Sama saya harus ngisi saldo Dana dulu. Gimana terkait hukumnya? Syukran jazakumullah khairan. Bisa dimengerti, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz? Insya Allah. Baik, silakan dijawab, Ustaz, pertanyaannya. Kang Tovan dan juga seluruh peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus bedakan. Apakah ini masuk dalam kategori pinjaman atau perkara yang lain. Nah, jasa transfer uang ini masuknya kemana? Ya, kita harus pahami dulu fakta dari transfer uang itu apa maknanya. Ya, ketika transfer uang itu adalah transfer uang dalam konteks masuk dalam kategori pinjam meminjam atau qard, ataukah masuk dalam hawalah. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, qard ataupun hawalah tadi sudah saya jelaskan, ya, di mana tidak boleh ada manfaat dari aktivitas yang kita lakukan tersebut. Ya. Apa itu manfaatnya? Ya, apapun manfaat itu. Ya, nah, tadi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dinaikkan, diboncengkan dalam kendaraan ataupun diberikan manfaat yang lain, dikasih hadiah misalnya. Dalam hal ini ya bisa saja uang ataupun barang atau yang lain-lainnya. Ya. Selama itu tidak ada, maka silakan dilakukan. Tapi kalau selama hal itu menjadi perkara yang secara otomatis akan terjadi, maka perkara ini masuk dalam kategori perkara yang dilarang. Nah, deskripsi dari jasa transfer menggunakan fasilitas Dana itu seperti apa? Ya, ini yang harus kita pahami. Konteks muamalah kekinian ini masuk ke dalam mana? Ya, boleh misalnya untuk memperjelas pertanyaan ya, Kang Iskandar, Kang Topannya kelihatan juga online, ada videonya nih, Arroya Sel.
untuk lebih mendeskripsikan kaitan dengan seperti apa yang dimaksud dengan jasa transfer menggunakan fasilitas aplikasi Dana. Mangga, Kang Topan. Silakan Pak Topan diberi waktu untuk mendetailkan pertanyaannya. Bisa diperjelas pertanyaannya. Pertanyaannya terkait hukumnya, Ustaz. Bukan. Itu kan apanya? Ya, ininya faktanya seperti apa? Faktanya kalau sehabis 10 kali gratis itu potongan transfer itu 2.500. Cuman kita harus ngisi saldo dulu. Misalnya sekian 3 juta. Sambil nungguin yang mau transfer, kita harus nyediain saldo dulu, Ustaz. Ya. Kita nggak mungkin bisa transfer kalau nggak punya saldo atau deposit itu sendiri. Ya. Poinnya di situ. Iya. Ya. Nah, misal Pak Iskandar nih mau transfer ya ke saudaranya. Transfernya 1 juta. Kang Topan, saya mau transfer nih uang 1 juta dari Kang Iskandar dikasih ke Kang Topan 1 juta. Begitu ya? Iya. Nah, seterusnya ada biayanya. Iya, ada biayanya, Ustaz. Nah, biaya transfer berapa biasanya? Ada misalnya biasanya 5.000 dari pihak gitu. Dana 2.500, kita ngambilnya jadi 5.000 gitu, misalnya di bawah 1 juta. Ya, ya itu nggak perlu detail begitu. Itu rahasia perusahaan itu, berarti dari dana yang dapat sekian gitu ya. Tapi ya nggak masalah lah untuk ini keterbukaan dari sisi nanti akan kita hukumi. Ya, artinya setiap kali ada orang yang membutuhkan jasa transfer akan datangi Kang Topan dan Kang Topan akan melayani dengan satu ketentuan. Anda boleh transfer maksimal sekian dan biayanya sekian. Kurang lebihnya begitu ya. Ya. Nah, yang dibayarkan kepada orang lain, ya, pemilik rekening orang lain tersebut, apa yang dituju oleh Kang Iskandar, saudaranya di tempat yang lain, di Papua misalnya, itu adalah rekening yang lain dan uang yang lain, bukan lagi uang yang diserahkan Kang Iskandar kepada Kang Topan. Kurang lebih begitu ya. Artinya dengan adanya kerjasama dengan pihak Dana itu, Kang Topan nggak harus punya rekening di mana-mana. Rekening manapun, bank manapun boleh dipakai selama komitmen dengan pihak penyelenggara, dalam hal ini aplikasi Dana tersebut. Nah, inilah yang kemudian harta yang masuk dalam kategori mislihi tidak terjadi. Ya, ngomongnya jasa pengantaran uang, padahal uangnya nggak diantar. Ya, kenapa? Itu nggak masuk kategori uang yang mislihi. Uangnya masuk ke sakunya Kang Topan. Sementara yang di Papua adalah uang siapa? Nggak jelas. Nah, ini yang kemudian saya memandang kalau seperti ini, apalagi ada embel-embel penambahan. Apa itu penambahannya? Ya tadi biaya. Ya, masuk ke dalam penghukuman meminjamkan harta dan kita minta bayaran atas pinjaman harta tersebut, jasa transfer, begitu ya. Apalagi tadi 10 kali transfer dapat diskon, atau transfer yang ke-11 mereka nggak akan menerapkan tarif, tapi tarif yang akan dibebankan Kang Topan kepada konsumen seperti ke Kang Iskandar contohnya tadi itu tetap misalnya ya kalau 5.000 ya 5.000 terus, 10.000 terus, padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada saat transaksi yang pertama sampai 10 tarifnya sekian, pada transaksi yang ke-11 tarifnya tidak ada tarif sama sekali, itu bonus dari Dana untuk Kang Topan misalnya gitu. Ya. Padahal deskripsinya seperti tadi saya sampaikan di presentasi tersebut, ya, dilarang untuk menerima hadiah, misalnya dengan cara dinaikkan ataupun yang lainnya. Ya. Utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Manfaat itu yang kemudian menjadi
perkara yang dinyatakan dalam transaksi tersebut. Nah, sementara untuk hawalah adalah tadi ya, mengalihkan piutang ya. Apa piutangnya tadi? Kang Topan punya piutang 3 juta ke pihak Dana ya. Kang Topan memerintahkan kepada pihak Dana untuk membayarkan ke rekening Anu yang ada di Papua senilai 1 juta. Nah, kan gitu posisinya. Itu boleh dilakukan. Ya. Kenapa? Karena memang deskripsi dari hawalah tadi seperti itu. Nah, sementara ya, pada posisi awal itu terjadi qard, ya, yakni harta yang telah diberikan oleh peminjam kepada yang dipinjami. Ya, dan harta yang dipinjamkan tersebut bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh peminjam. Ya. Tapi pada saat dikembalikan itu bukan harta yang semula, namun harta yang semisal atau senilai. Betul itu terjadi. Ya. Tetapi yang kemudian dilakukan pada saat terjadi akad qard tersebut, ya, siapapun pengguna ya, ketika bertransaksi, ya, jual beli ataupun ujroh ataupun yang lainnya jasa transfer dan lain sebagainya, maka akad yang dilakukan adalah hawalah. Nah, hawalah ini ya tadi memerintahkan kepada perusahaan Dana untuk membayarkan sejumlah uang kepada rekening A yang ada di Papua. Nah, dari deskripsi ini ya deposit ini menjadi apa akhirnya? Nah, deposit ini menjadi utang piutang. Itu yang terjadi. Ya. Dan utang piutang yang terjadi di sini tidak boleh ada manfaat sedikit pun. Ya. Dalam konteks ini. Kenapa? Karena qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyah, harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisal pada masa yang akan datang. Harusnya yang mengembalikan uang 3 juta itu adalah pihak Dana. Karena memang Dana ini menggunakan pinjaman ini untuk transaksi dan ada keuntungan bagi siapa? Bagi khususnya Kang Topan, ya. Kapan itu dikembalikan? Di masa yang akan datang. 3 juta itu akan kembali. Tapi bukan Dana yang mengembalikan, tetapi pihak lain. Siapa? Ya Kang Iskandar salah satunya tadi, yang menggunakan jasa transfer 1 juta itu. Ya. Kapan itu kembali? Ya setelah 1 juta, 1 juta, 3 kali transaksi, 3 juta kembali kan dana dari yang sebelumnya disetorkan oleh Kang Topan kepada pihak Dana. Apakah kembali 3 juta? Tidak faktanya. Ya, 3 juta plus kalau satu transaksi 10.000 berarti 3 juta kali, ditambah 10.000 kali 3. Kalau sekali transaksinya 1 juta, 3 kali transaksi 1 juta, 1 juta, 1 juta jadi 3 juta. 10.000 jadi 30.000. Kang Topan nyimpan 33 juta, kembali 3 juta 30.000. Kurang lebih itu yang saya pahami. Jadi masuk ke dalam deskripsi qard ataupun pinjaman yang dilalah karena faktanya tersebut ada tambahan atas harta yang dipinjamkan oleh Kang Topan kepada pihak Dana, maka kelebihan 30.000 tersebut itu masuk ke dalam riba. Nah, saya memahaminya seperti ini. Ya. Demikian barangkali Kang Iskandar jawaban untuk pertanyaan dari Arroya Sel. Begitu Pak Topan ya. Mudah-mudahan Ya. terjawab. Tapi betul ya faktanya demikian ya. Iya, seperti itu. Ya. Berarti sesuai ya jawabannya ya. Mudah-mudahan terjawab. Iya. Baik, pertanyaan dari yang lain silahkan bagi yang ingin pertanyaan. Ini ada pertanyaan berikutnya, Sat, dari Ibu Inar. Ya. Pertanyaannya saya bacakan, Sat. Baik. Afwan, Sat, bagaimana hukumnya untuk menjual menggunakan GoPay? Jualan ya. Maksudnya, jualan menggunakan GoPay. Ya. Ibu Inar dan juga seluruh hadirin peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada persoalan
contoh barangkali, contoh konkret. Suatu ketika saya pernah ditanya kurang lebih sama seperti pertanyaan Ibu Inar ini, ya, langsung oleh pihak eh, penjual di Purwakarta. Banyak yang jualan sate ya. Itu pernah ditanya, ya, dulu itu harga satenya 1.500 dulu. Pak, ini saya mau ngajak kerjasama. Ya, kalau Bapak mau, nanti harga satu tusuk satenya bukan 1.500, Pak. Kami hargai 2.000. Wow, untung jadi nambah kan? Yang tadinya dia biasa jualan dengan cara konvensional, cara lama, orang datang, pesan, bayar, itu 1.500. Tapi kalau dia mau bekerja sama dengan ketika itu, ya hampir sama, namanya GoPay ketika itu. Ya, maka dia akan dapatkan keuntungan lebih. Jadi yang tadinya 1.500 dia jual, kalau pakai GoPay harganya jadi 2.000. Ya, itu ini keuntungan kan begitu bagi pedagang, masih siapapun akan tergiur. Untung sekali nih. Gitu. Tapi kemudian yang terjadi, saya tanya, ya, misalnya nih ada orang pesan lewat jasa tersebut, lewat GoPay lah, karena pertanyaannya di situ ya, sekali lagi bukan dalam rangka untuk apapun terkait dengan nama ataupun aplikasinya, tidak. Kita ingin menghukumi. Nah, terus bagaimana pembayarannya? Nah, pembayarannya itu nggak bisa saat ini kita mendapatkan order dari GoPay, saat ini juga dibayar. Tidak, itu diakumulasi. Katanya kalau nggak salah ya, seminggu sekali kah atau sebulan sekali. Jadi si pedagang itu harus nunggu pembayarannya itu. Misalnya tanggal 2 ada beli 10 tusuk, bayar pakai GoPay. Catat tuh 10 tusuk. Tanggal 5 100 tusuk. Terus begitu sampai ketemu akhir bulan tanggal 30, jumlah total generalnya misalnya 1.000 tusuk. Maka dia akan mendatangi ataupun menghubungi pihak GoPay. Halo, misalnya gitu ya. Saya mau klaim nih, sudah ada penjualan 1.000 tusuk kali 2.000. Nah, dia dapat 2 juta. Misal gitu. Ya. Saya sederhana itu, tapi butuh waktu yang lama. Jadi ditumpuk dulu. Ya. Nah, ini perkara yang umum, begitu kurang lebih ya, rantai persoalannya seperti itu. Yang ingin saya coba tekankan dalam kesempatan ini adalah manakala si pihak GoPay apapun itu memberikan diskon. Ya. Nah, diskonnya ini kadang-kadang nggak rasional. Nggak rasional dari sisi harga. Diskon 50%, bayangkan ya, yang tadi ambil sate yang tadi ya 2.000 menjadi 1.000. Ke pedagangnya tetap bayarnya 2.000. Tapi si GoPay bisa tetap memberikan diskon 50% kepada pengguna baru. Misalnya ada A nih, udah beli sate nih, tapi ini pakai GoPay, katanya kalau pengguna baru diskon 50%, aku daftar dah, daftar langsung. Dia beli 100 tusuk yang harusnya dia bayar 200.000, dia cukup bayar 100.000, dapatnya 200 tusuk. Nah, pembayaran si GoPay kepada perusahaan, kepada pedagang sate tersebut itu nggak berubah. Nah, artinya fasilitas pembayaran, kalau tadi saya mencontohkan Gojek dengan GoPay, kalau tadi si siapa, mohon maaf, Ibu Inar tadi, pedagang atau penjual ya itu mengadakan kerjasama dengan pihak GoPay dengan cara seperti itu. Nah, pertanyaannya yang 50%-nya lagi itu uang siapa? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Yang ada atau yang saya coba pahami, karena masing-masing orang pengguna GoPay itu menyimpan deposit di GoPay. Ya. Kalau nggak punya deposit di GoPay, maka nggak akan ada potongan itu. Kalau kita menggunakan jasa Gojek dengan membayar pakai GoPay, ada kemungkinan dapat diskon. Tapi kalau menggunakan jasa Gojek, tapi kita bayarnya cash, insya Allah nggak akan ada potongan. Tarifnya hanya seperti yang tertera. Nah, itu yang membedakan. Ya, dalam posisi tadi, ya,
apa tuh, saya menggunakan jasa Gojek tapi kemudian selesai menggunakan jasa bayarnya pakai cash, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau pakai Gojek bayarnya pakai GoPay, beli makanan bayarnya pakai GoFood ataupun GoPay hampir sama kurang lebih. GoPay dan GoFood itu satu perusahaan juga dengan Gojek masih sama, dia hanya cabang-cabang usaha yang lain, unit usaha yang lain ya, kantongnya masuk ke situ-situ juga, ke GoPay juga begitu. Namanya ada Gojek, ada GoFood, ya, semuanya masuk ke fasilitas GoPay. Kenapa kita harus naruh dulu deposit di GoPay? Dengan naruh deposit di GoPay kita bisa membayar jasa ojek, jasa antar makanan, atau jasa-jasa yang lain, cicilan kredit dan macam-macam. Setahu saya itu. Ya, ya termasuk pay letter yang sebelumnya sudah sempat saya bahas. Ya, nah itu semuanya menjadi akumulasi dari keseluruhan apa itu yang kemarin sempat viral itu, big data. Ya, big data. Jadi data besar. Ya. Kang Iskandar punya, saya punya, semuanya punya. Di satu perusahaan itu punya data orang-orang dengan penghasilan berapa, dia biasa belanja sebulan berapa, senangnya makan apa, ketahuan semua itu. Kang Iskandar lahir tanggal sekian. Biasanya kalau lahiran Kang Iskandar mesti misalnya potong kambing. Wah, tiba-tiba ada tawaran. Kang Iskandar mau beli kambing, harga murah nih. Ah, itu bisa begitu nanti dengan big data yang mereka punya. Nah, di lapak sebelah sekian kami berikan harga sekian. Wah, kan begitu. Murah nih, kan begitu. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang kemudian menjadi persoalan turunan, ya. Setelah seseorang terlibat dalam transaksi yang masuk dalam aplikasi fintech tadi. Ya. Di saat yang bersamaan, khusus untuk yang tadi, saya misalnya pernah menggunakan aplikasi Gojek, tapi tidak punya deposit, yaitu tetap dilayani. Akhirnya bayar cash, kan gitu. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena saya hanya menggunakan aplikasi untuk pesan ojek. Bayarannya mereka sudah tentukan dan saya bayar sesuai dengan tarif yang mereka tawarkan. Saya setuju, berarti saya siap membayar cash pada saat jasa itu selesai saya gunakan. Dari terminal menuju pasar, dari rumah menuju pasar, tarifnya 20.000, deal, pesan, klik, datang 5 menit. Misal begitu. Ya. Pak, bayarnya pakai GoPay, pakai cash begitu. Itu boleh. Bayarnya pakai GoPay. Oh, kalau pakai GoPay bukan 20.000, Pak, nanti dana Bapak, deposit Bapak hanya dipotong 10.000. Ah, begitu. Kenapa? Diskon. Ya, ini sekarang apa nih? Konsepnya 44. April misalnya, 4 April, nanti ada lagi 55, 5 Mei. Nah, itu kan momen-momen yang sengaja mereka buat untuk menarik calon konsumen agar mau bertransaksi di momentum tersebut dengan ada fasilitas tambahan. Kembali kepada persoalan yang ditanyakan oleh Ibu Inar, maka pada saat kita sepakat dengan apapun klausul yang dibuat oleh si pihak GoPay ini, maka mau nggak mau kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam transaksi yang justru transaksi tersebut transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sekalipun memang di sana juga ada yang dibolehkan oleh syariat. Tapi ketika apa tuh istilahnya tuh al-mujtama bainal halal wal haram, ya. Jika bertemu antara yang halal dengan yang haram, maka golabatul haram minal halal. Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah. Ya, nanti kalau ada yang nggak pas, tolong dikoreksi. Ya, di deskripsi ininya begini. Ya, jika bertemu antara yang halal dan yang haram, maka yang dimenangkan oleh syariat adalah yang haram. Intinya begini. Jika Ibu Inar, saya juga sempat contohkan, sedang minum susu dalam satu gelas, ya. Kemudian air susu ini kemasukan sesuatu zat yang haram, ya, misalnya cicak, ya. Maka air susu yang tadinya halal, menyehatkan, menyegarkan, itu kan berubah menjadi najis. Cek Bu Inar, najis ya susu lagi enak-enak saya minum, gitu kan?
ada cicaknya. Ya, bahkan bisa jadi saking jijiknya kita dengan barang najis tersebut, tidak hanya air susunya yang kita tumpahin, bahkan bisa jadi kita buang dengan gelas-gelasnya, dengan tempat-tempatnya. Padahal tidak ada keharusan dibuang dengan tempatnya, hanya tidak boleh lagi dikonsumsi saja air susunya. Hanya dituang ke tempat sampah atau ke tempat cucian, ya gelasnya dicuci, suci lagi kan. Ya. Nah ini gambaran ketika yang halal bertemu dengan yang haram. GoPay sebagai salah satu fasilitas pembayaran untuk belanja apapun, ada unsur halal, ada unsur haram di dalamnya. Transfer yang tadinya unsurnya boleh, seperti pertanyaan dari Kang Topan Arroyasel, ada unsur halalnya, ada unsur haramnya. Maka yang akan dimenangkan oleh syariat adalah unsur yang haram. Sehingga kehalalan tadi tercemari oleh perkara haram, dan karena kita sebagai seorang muslim terikat kepada halal haramnya satu benda, satu perbuatan, maka tentu kita akan menjadikan penetapan halal haram berdasarkan ketentuan syariat adalah perkara yang mengikat pada aktivitas kita tentu saja. Ya. Makanya ya lebih baik kita tidak menggunakan dan berlangganan atau bekerja sama dengan pihak GoPay. Insya Allah rezeki Arroyasel, rezeki jualannya Ibu Inar, kalaulah memang Ibu Inar sebagai seorang pedagang, mohon maaf misalnya kalau salah, itu tidak akan tertutup atau wah ini gara-gara nggak ikutan GoPay pelanggan saya sepi, nggak akan ketukar. Rezeki dari Allah nggak akan ketukar. Ya, jangankan jutaan, 1 rupiah pun itu nggak akan ketukar. Ya harus diingat. Nah, rezeki ini bagian dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah berpikir mengalihkan perkara datangnya rezeki kepada fasilitas aplikasi fintech ataupun apapun itu namanya. Ya, yakin ya yang tadi saya contohkan pedagang sate ya sampai sekarang itu menjadi salah satu pedagang sate yang cukup dikenal di Purwakarta begitu ya. Ini kalau saya sebutkan orangnya harus bayar ke saya nih, diiklanin soalnya. Di endorse. Ya, bisa tetap yang beli banyak begitu ya. Kenapa? Karena urusan makanan ini bukan urusan fasilitas pembayaran. Di sini tempatnya makanan lidah enak di sana nah, gitu. Lo bayarnya ribet sana mah ya. Saya kan punya mau berapapun unlimited nih kalau saya belanja. Nah, tapi di sana gimana ya, nah, enak sih ya sudahlah nggak apa-apa lah kita harus ambil dulu duit. Nah begitu akhirnya kan. Ini untuk urusan makanan. Dia nggak ada urusan dengan sistem pembayaran. Ya, sekalipun orang sudah semuanya menjadi bagian dari nasabah ataupun kerjasama dengan jasa fintech tersebut, aplikasi fintech tersebut. Ya, tapi karena pedagang itu tidak kerjasama dengan aplikasi apapun, ya siapapun yang datang ke sana harus bawa uang cash. Ini begitu saja. Dan ternyata tidak berkurang tuh pelanggannya, malah kelihatan semakin ramai, cabangnya makin banyak begitu ya, walau alam ya apakah ke depan memang punya pola begitu, tambah cabang yang lain begitu ya. Misalnya begitu. Karena harus ada yang ngurus begitu ya Kang Iskandar ya. Usaha nambah, yang ngurus harus nambah begitu. Kan enak tuh kalau yang ngurusnya nggak usah digaji kan. Menghemat pengeluaran. Si Kang Topan udah ngerti itu mesti. Ya kan, tambah cabang yang lain tentu saja. Ya. Ini untuk apa? Karena tadi ya, urusan rezeki itu Allah yang ngatur, bukan kita kerjasama atau tidak kerjasama dengan aplikasi apapun begitu, tidak. Allah yang ngatur. Jadi nggak usah bimbang, nggak usah risau, apalagi ini hadir para praktisi properti ini di saat perusahaan-perusahaan properti konvensional nungging ya, ini perusahaan properti syariah malah apa tuh roket gitu kan. Bukan meroket utangnya bukan ya kayak yang sebelah bukan ya, meroket penjualannya insya Allah ya. Ini gambaran berkah dari transaksi syariah, penjualan tidak berhenti ya, terus terjadi. Sementara properti
konvensional berbasis riba hari ini banyak mengalami kolaps, bahkan sebagiannya lagi gagal bayar karena ke pihak bank itu nggak bisa ditunda-tunda. Sementara perusahaan properti khususnya yang ada di lingkungan Syariah Greenland, mobil khusus yang ini saya gunakan studionya, studio Sukamanah Islamic Village, studio 3 ya, Kang Adam ya. Insya Allah nggak akan ada urusannya dengan cicilan ke bank. Nah, kalau faktanya transaksinya langsung dengan developer, ya bubar banknya begitu. Nggak penting ada bank di sini. Ini kan memang semuanya pembiayaan difasilitasi oleh pihak perusahaan. Sehingga konsumen transaksi langsung dengan perusahaan. Bukan dengan pihak ketiga, pihak pembiayaan ataupun pihak perbankan. Tidak. Itu membedakan. Ya, saya menyebutnya ini berkah karena kita bermuamalah syariah. Ya. Itu barangkali Ibu Inar dan juga tadi sedikit saya singgung kembali ke Kang Topan kaitan dengan urusan rezeki, khususnya para pedagang ini sudah sangat paham ya bahwa rezeki betul-betul ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu di tangan Allah semata, bukan di tangan perusahaan fintech, bukan. Demikian ya Kang Iskandar, Kang Topan dan juga Ibu Inar. Ya, baik Zat, jazakallah jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Inar, dan mudah-mudahan lancar juga usahanya. Baik, masih ada waktu sekitar 16 menitan lagi ya. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Fakta-fakta lain misalnya terkait dengan fintech ya, itu bisa disampaikan. Saya sambil nunggu pertanyaan ini dari saya, boleh saja. Wah, boleh. Siap. Tadi terkait dengan ijarah mausufah di depan ya. Ya. Bayar hijrahnya di depan. Itu simpelnya bahasanya kasbon atau gimana saat kalau misalnya dalam kita kerja itu kan ada misalnya karyawan karena kebutuhan tertentu ya dia misalnya mengajukan kita kasbon nggak? Nah, itu salah satu contoh kasusnya saat ijarah mausufah mizimah ya. Ya. Kang Iskandar canggih. Bahasa apa ya, mohon maaf ini. Bahasa vulgarnya betul kasbon. Bahasa vulgarnya. Bahasa vulgarnya. Ya, Kang Adam ya. Tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda ini kalau kasbon itu yang minta itu yang butuh. Sementara ijarah mausufah bizimah tadi adalah orang yang membutuhkan jasanya, yang membayar lebih dahulu. Balikannya. Nah, artinya apa ya posisinya kalau yang tadi Kang Iskandar sebutkan itu kasbon itu yang mau nganternya. Bu, mau diantar nggak? Pak, mau diantar nggak? Oh, kalau saya lihat kan Bapak seminggu sekali ke pasar nih. Saya antar ya. Bu, nanti dek saya ke pasarnya hari Jumat. Ya nggak apa-apa Pak, saya antarnya hari Jumat begitu. Ya. Nah, terus maksudnya apa nawarin sekarang? Ya maksudnya minta bayarannya sekarang. Itu kasuan kan gitu. Konteksnya begitu kan. Nah, sementara deskripsi yang tadi saya sampaikan itu bukan itu, tapi si pengguna jasa itu ya. Dek, nanti saya mau pesan hari Jumat, saya mau pergi ke pasar. Nanti kamu datang ke rumah saya ya, saya bayar sekarang nih. Nah, begitu. Tapi nggak mungkin terjadi hal itu kalau salah satunya tidak setuju. Nggak mungkin terjadi juga kasbon kalau salah satunya tidak setuju. Gitu ya. Ini ada kesamaan di situ. Ya, ada persetujuan. Ya, karyawan bekerja, gajinya sudah tentu tanggal 30 pasti dia cair ya. Pada saat tanggal 20 dia ngomong ke perusahaan, "Bos, mau kasbon." "Apa nih?" "Gajian kamu kan nanti bentar lagi 10 hari lagi, tapi ini butuh banget nih buat bayaran anak sekolah." "Ya sudah, berapa kasbonnya?" "Ya sejumlah gaji." "Wah, jangan dong." Itu kan artinya tidak setuju kalau seluruhnya dibayar kan begitu. Ya namanya juga kasbon bukan tadi ya, tapi mirip ya, saya tadi sampaikan
Iskandar memberikan contoh yang applicable kaitan dengan persoalan yang dibayar di muka tadi itu. Ya, ini yang yang menjadikan istilahnya itu. Ini kan Iskandar ini Allah. Masya Allah. Ini yang berbeda. Ya. Jadi ada hal yang menyatakan sedikit perbedaan, tetapi memiliki konteks transaksi yang sama. Ya. Dari posisi yang tadi disampaikan tersebut. Ya, dari yang lain silakan bisa mengirimkan pertanyaannya, masih ada waktu. Yang disampaikan boleh. Baik, ya ada yang masih ingin bertanya barangkali. Tafadhol. Yang lainnya ini ada biasa. Ya itu yang tadi ya terkait dengan yang disampaikan oleh Kang Iskandar, musufa fidimah, yang kurang lebihnya demikian. Ya, serasa. Ya. Baik. Kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, kalau tidak ada, Sudah jelas semua salah ya. Ya tadi sebenarnya sudah detail sekali ya terkait dengan fintech ya, faktanya. Beberapa perbedaan pendapat dan sebabnya kenapa terjadi perbedaan pendapat. Sebutkan ada yang karena sudah adanya faktanya Fatihah ya harusnya konsekuensinya tadi ya sudah dijelaskan begini gitu. Ada ijaroh nah, konsekuensi ijaroh ya. Ada yang lebih tepat ternyata maksudnya ke core-nya karena faktanya dana yang di deposit itu kayak diputer ya saja. Makanya ada diskon itu. Nggak pakai aplikasi ya nggak ada diskon. Kalau nggak ada diskon ya mana mau orang ngasih nitip uang gitu ya. Sama aja. Itu faktanya. Kalau tidak ada cukup berarti ya. Seperti jelas saja. Insya Allah. Misalnya nanti ada pertanyaan bisa terhubung lah ya. Nanti bisa dibahas di momen tertentu karena kita juga ada kayak taskih juga ya. Tanya jawab soal fikih taskih. Kita buka lagi ya, dan bisa. Jadi karena tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman semuanya, jelas dan menjadi tambahan wawasan untuk kita agar kita lebih selamat lagi dalam bermuamalah. Amin. Dalam hal yang saat ini banyak orang yang menggunakan transaksi tersebut. Kita juga mesti hati-hati ya, jangan karena banyak yang pakai akhirnya kita pakai aja lah, kayaknya boleh karena banyak yang pakai itu syariat berarti ya yang dipakai. Sebelum ditutup mungkin dari Ustaz Abu Hamzah ada closing statement-nya terkait dengan pembahasan hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Para peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama ingin mengasaskan seluruh aktivitas pada prinsip-prinsip fikih muamalah, tentu kita nggak boleh bosan, nggak boleh kapok, nggak boleh wah sudah nih usaha sekarang semuanya serba haram misalnya, bentar-bentar haram, apa-apa haram dan lain sebagainya. Ini kesannya sepertinya syariat ini tidak bisa menerima kemajuan zaman atau hal-hal yang lain yang kemudian
dihembuskan oleh pihak-pihak yang memang nggak suka dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Tentu sekali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Iskandar, bahwa bermuamalah itu prinsipnya bukan kan orang lain juga melakukan, ya kan, sudah umum, kan juga ada pendapat yang membolehkan, bukan begitu. Kita seorang muslim, terikatnya amal kita itu bukan kepada pendapat orang. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya masing-masing. Tidak ada dosa turunan, dosa warisan, ataupun dosa yang ditanggung oleh orang lain. Tidak. Semua aktivitas dosa dilakukan oleh seseorang dan akan dikembalikan kepada seseorang. Sama, seseorang beramal soleh akan dikembalikan pahala kesolehannya kepada orang tersebut. Tidak akan salah, tidak akan berubah ya konteks itu. Mau baik, mau buruk, seluruh amal ini akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Maka aktivitas muamalah khususnya pada pembahasan aplikasi fintech pada transaksi kekinian hari ini harus kita kita dalami, kita fahami, kita jangan mudah menyatakan hukumnya A, B ataupun apa, tapi ya tadi persoalan utama dari masalah apapun khususnya masalah transaksi muamalah dalam aplikasi fintech ini adalah 3 persoalan utama. Ya, ini deposit, adanya deposit. Apakah deposit dianggap sebagai titipan wadiah, apakah deposit dianggap sebagai ujroh, atau deposit dianggap sebagai qard atau utang piutang. Nah, ini deskripsi ini yang kemudian masing-masing pihak harusnya legowo. Betulkah begitu deskripsinya? Nah, semua deskripsi ini ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itulah yang kemudian memunculkan perbedaan halal dan haram yang itu ditetapkan oleh para ulama kontemporer. Ala kulihal, sekalipun para ulama kontemporer tadi menetapkan halal, menetapkan haram, keterikatan kita selaku kaum muslimin itu tidak lantas mengikat secara mutlak. Buktinya apa? Ya, makin diharamkan makin banyak yang ngikut. Nah, mau apa? Ya, apa tuh tempo hari saya ngomong Bitcoin, ya, MUI menyatakan haram, lembaga-lembaga ini menyatakan haram, tapi apakah Bitcoin dijauhi orang? Tidak, malah semakin banyak, ya, seperti kanker gitu, seperti kanker, penyakit kanker, ya, begitu kata dokter divonis kanker, ini harus segera dioperasi, ya. Operasi di kaki kankernya, selesai operasi 2 bulan kemudian seluruh badan ada kankernya, kan begitu. Ya, seperti dipicu begitu. Disebutkan Bitcoin ini adalah haram. Wow, orang-orang pada penasaran, malah seperti dipromosikan. Lu Bitcoin itu apa sih emang? Menguntungkan. Kita hanya sekedar punya komputer, nggak usah kita mainin, komputernya bekerja sendiri. Waduh, kan begitu. Kita digaji tiap bulan sama komputer. Enak bener. Ya. Di saat yang lain berjibaku keluar keringat sebiji-biji jagung, ini dia hanya butuh komputer, komputernya bekerja menghasilkan uang. Ini kan ada sesuatu yang berbeda dengan konteks mencari uang seperti zamannya Rasulullah. Nah, makanya menguraikan masalah atau memahami fakta atau tahqiqul manat sebagai tempat di mana hukum itu akan diterapkan, tahqiqul manat ini penting untuk kita lakukan. Sekalipun kita bukan seorang mujtahid, tapi minimal kita tahu alur pengambilan hukum yang menghalalkan begini, yang mengharamkan begitu, dengan deskripsi dari masing-masing pendapat begini, begitu, dan lain sebagainya, maka keterikatan kita itu bukan kepada pendapatnya ulama kontemporer, tetapi kepada apa yang digali oleh para ulama kontemporer tersebut, sehingga kita menjadikan pendapat tersebut sebagai pendapat kita. Pada saat kita melakukan amal tersebut bukan lantas kalau saya mengikuti pendapatnya si fulan, tidak. Kalau si fulan ini betul sebagai seorang mujtahid, sekalipun dia salah beristihad, dia dapat pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Lah kita kalau tahu kalau itu pendapatnya salah, terus tetap kita ngotot melakukan itu, ya berdosa. Dikirain riba itu nggak dosa. Wah, ini kan kacau. Padahal sudah jelas keharaman riba itu di dalam Al-Quran. Bukan karena ditetapkan oleh sebuah lembaga, begitu. Ya.
Ini yang harus kita pahami. Maka bisa jadi di kemudian hari ada fakta baru, ada perusahaan fintech baru yang wallah alam apakah mereka akan menggunakan pendekatan hukum syara sehingga layak untuk kita ikuti. Ya, sama seperti halnya kembali kepada dunia properti. Dulu properti semuanya nggak ada yang syariah. Ada yang syariah pun hanya namanya doang, kan begitu. Ujung-ujungnya tetap nyicilnya ke bank, kan begitu. Hanya ngomongnya ini perumahan syariah, kan gitu. Nah, sebagian orang terjebak ke dalam istilah-istilah tadi. Ya. Tetapi yang dilakukan oleh para penggiat properti syariah adalah mengedukasi umat. Tidak hanya sekedar nama syariah itu, tapi juga ada konsekuensi yang harus dipikul oleh perusahaan properti syariah, di mana dia harus konsisten menjalankan hukum-hukum syarak dalam berbagai aspek muamalah mereka, tanpa kecuali, tanpa ada syarat, dan lain sebagainya. Semuanya wajib berislam secara kafah, termasuk ketika kita bermuamalah, wabil khusus ketika kita bersentuhan dengan teknologi atau aplikasi fintech. Pahami persoalannya, jika memang di sana kita dapati penjelasan-penjelasan yang rojih dengan argumentasi-argumentasi yang berlandaskan kepada dalil-dalil syariah yang muktabar, maka kita melakukannya dengan penuh keyakinan, bukan dengan keraguan-raguan. Kenapa? Kalau keraguan-raguan yang kita miliki, lebih baik buang ragu-ragu tadi. Da mayuri buka ila mala yuri buka. Hadisnya kurang lebih begitu. Tinggalkan apapun yang meragukan kalian menuju perkara yang tidak membuat kalian ragu-ragu. Ya, Kang Topan, ya pisang goreng apa namanya? Koneng-koneng nama sih pisang goreng ya gitu tanya. Misalnya pisang goreng apa iya? Pisang goreng apa iya gitu ta. Ayah sebutin dia ayah di piring, ayah sebutin pisang goreng tapi asalnya gitu. Misalnya gitu. Begitu dimakan, pahit begitu ditepeskan. Misal, karena tadi ragu-ragu, nggak usah, nggak makan pisang goreng, nggak makan pisang 2 biji, ada yang ngomong ya, makan pisang 2 biji bisa kenyangnya, sudah mengkerut perutnya itu, ya 2 biji pisang udah kenyang buat dia, tapi rakyat nggak bisa. Pisang 2 biji itu apa? Cemilan itu bukan buat mengenyangkan. Ya, nah ini gambaran. Gambaran bagi kita dalam beramal itu harus dengan sebuah prinsip hukum syariat, bukan dibangun atas sebuah keraguan-raguan. Ya, pesan saya itu kalau ragu-ragu lebih baik tidak dilakukan. Loh, ternyata menguntungkan. Nah, kalau untung atau tidak kan itu tidak lantas menjadi wajib buat kita. Yang penting kita berusaha berikhtiar secara maksimal diselaraskan dengan ketentuan syariat. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, tetap mendapatkan pahala ibadah karena menyelaraskan amal kita sesuai dengan tuntunan syariat. Yang lain sukses, yang lain kaya raya, tapi dengan cara yang tidak syar'i, maka itu tidak lantas akan menjadi motivasi buat kita. Motivasi kita adalah bagaimana kita menjalankan aktivitas muamalah agar senantiasa selaras dengan hukum syariat. Demikian, Kang Iskandar, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Hamzah yang sudah membimbing kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan minggu berikutnya ya, setiap hari Selasa, setiap jam 9. Nanti untuk informasi itu nanti di-share ya di grup-grup yang sudah terhubung oleh tim kita di sini. Dan bisa ajak ya yang lainnya. Insya Allah acara ini rutin ya diselenggarakan oleh developer properti syariah Barat ya, PT Syariah Greenland, lebih khusus di tim kita ya di studio 123 di Sukamanah Islamic Village. Ya kebetulan Ustaz Abu Hamzah ini adalah pimpinan yayasannya dari Amanah Greenland yang mengelola pondok pesantren Darul Khair di Sukamanah Islamic Village. Juga bagi teman-teman yang misalnya mau beramal solih ya untuk support pembangunan pesantren di Sukamanah Islamic Village juga bisa ya menyisihkan sebagian rezekinya untuk
sama-sama mensupport kebaikan ya, kebaikan yang akan kita. Demikian, jazakumullah kepada yang sudah bertanya juga ya, Pak Tovan dan juga Ibu Inar ya, terjawab. Nah ini ya informasinya ya di Yayasan Amanah Greenland. Jadi boleh dicatat ya untuk apa namanya itu nomor rekeningnya bagi yang ingin berinfak ya ke Bank Muamalah atas nama Yayasan Amanah Greenland. Bisa di-share ya ini informasinya ke teman-teman semua. Baik, demikian untuk kajian fikih muamalah kali ini kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kifaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf ya selaku host pada hari ini kesalahan dari saya pribadi dan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.